Puji Tuhan, shalom. Lebih semangat lagi Bapak Ibu Saudara, shalom. Saudara diberkati, amin. Sama-sama dengan saya bilang, saya orang paling disayang Tuhan. 3, ya. Saya orang yang paling disayang Tuhan. Sekali lagi, saya orang yang paling disayang Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, biarlah setiap kita ketika kita beribadah, saudara, bukan cuman sekedar datang, tapi benar-benar ada kerinduan yang dalam hati. Amin. Nah, sama-sama kita mau lihat, saudaraku, bagaimana proses kehidupan. Ya kan, saya tidak bahas tentang bagaimana ulat jadi kepompong, kepompong jadi kupu-kupu, atau persahabatan bagaikan kepompong, bukan ya. Tapi kupu-kupu ini akan jadi kupu-kupu kalau dia lewatin proses. Yang setuju katakan amin. Amin. Kupu-kupu akan menjadi indah, akan menjadi cantik kalau dia mau ikut proses, saudara. Dia tidak akan bisa menjadi kupu-kupu yang baik kalau cuma sampai waktu jadi ulat. Sudah mau, saya sampai di ulat saja ya. Atau mungkin ulat jadi kepompong, udah stop ya, aku gak mau lagi. Dia akan jadi kupu-kupu yang cantik, orang akan suka, orang akan koleksi, saudaraku, kalau dia ikut yang namanya sebuah proses hidup untuk menjadi kupu-kupu. Nah, kita akan belajar hari ini, saudaraku, bagaimana Tuhan bekerja. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu Saudara, saya baca sebuah kalimat yang disampaikan oleh seorang hambanya. Orang besar itu lahir karena proses yang besar juga dalam hidupnya. Katakan amin. Amin. Amin, saudara. Orang yang besar itu lahir karena ada proses yang besar juga dalam hidupnya. Katakan amin. Oke, sepakat ya dengan kalimat ini ya. Artinya apa? Tidak akan ada pemimpin yang besar, saudaraku, tanpa proses kehidupan yang besar yang dia rasakan. Kita boleh cek. Nanti kita akan lihat apa kata Alkitab tentang proses itu dan bagaimana Tuhan bekerja. Puji Tuhan. Yang pertama, mari kita lihat satu contoh tentang seorang yang namanya Yusuf. Yusuf seorang penguasa di Mesir, saudaraku. Orang nomor 2 di Mesir. Tapi kita lihat apakah Yusuf waktu dia jadi pengusaha tiba-tiba ujuk-ujuk langsung kamu jadi pengusaha, jadi penguasa di Mesir ya. Apakah langsung jadi? Oh, karena kamu keren Yusuf, kamu ganteng, kamu jadi pimpinan di sini. No. Kita akan lihat bagaimana untuk sampai ke atas itu, saudaraku. Yusuf harus start dari awal. Bahkan dia melewati satu proses yang begitu sakit. Kita bahas dengan cepat di sini. Proses hidupnya Yusuf kita lihat yang pertama, saudara, Kejadian 37 24 sampai 28. Kejadian 37 ayat 24 sampai 28. Saya akan baca, Bapak Ibu Saudara boleh simak baik-baik firman Tuhan. Ini ada juga di slide, boleh diikuti. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi jangan kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudara-saudara Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dan dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Proses hidup yang pertama, saudaraku, yang dilewati atau yang dirasakan oleh seorang Yusuf. Saudara bayangkan, dia punya saudara. Kemudian saudara ini, pertama mereka berencana untuk bunuh dia. Bayangkan. Dia berencana untuk membunuh. Tapi pada akhirnya yang jadi cuman dijual. Saudara bayangkan keadaan ini dulu. Jangan dulu kita lihat Yusuf menjadi seorang raja di Mesir, jangan dulu. Tapi lihat waktu proses awal dalam hidupnya Yusuf, saudaraku. Waktu saudara-saudaranya itu kemudian membenci dia dan merencanakan untuk membunuhnya.
Dan pada akhirnya saudaranya sendiri juga yang menjual dia. Saudara, lihat perasaannya Yusuf. Itu proses loh. Bilang kadang-kadang kita nggak kuat dengan proses. Yusuf dia nggak bikin salah loh di sini ya. Beda lagi ya. Ini normanya selalu sesuai. Artinya dia dijual bukan karena dia jahat sama saudaranya. Dia baik-baik saja begitu. Saudara bayangkan kalau kita ada di posisi Yusuf yang kemudian saudara kita benci. Coba bayangkan. Saya punya adik 3 orang, tiba-tiba yang kecil saya mau bunuh. Kan aneh kan? Atau yuk kita jual loh, lumayan loh. Pakai beli apa gitu. Yusuf dijual sama saudaranya. Yang kedua, Kejadian 39 ayat 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Potifar yang beli, saudaraku, saudara lihat gaya hidupnya tiba-tiba berubah. Waktu saudara lihat yang pertama Yusuf, Alkitab catat dia anak yang dikasihi, dia anak yang disayang. Tapi proses hidup yang harus dilewati oleh Yusuf, dia harus meninggalkan kenyamanannya sebagai seorang anak yang punya fasilitas, saudara. Dan dia harus ada di rumah Potifar sebagai seorang budak yang tadinya disayang, yang tadinya semua fasilitas ada. Tapi ketika dia ada di rumah Potifar, maka dia tidak punya lagi. Yang dia punya cuma hidup, cuman itu, selebihnya nggak ada. Semua hak tentang Yusuf hilang. Bayangkan proses yang kedua yang dialami oleh Yusuf. Sakit, saudara. Dia nyaman, kalau kita orang bilang mungkin ada mobil, ada motor, kalau makan diantar akan karena dia anak yang disayang, baju diperhatikan. Di satu waktu semua berubah, saudaraku. Semua apa yang dia rasa nyaman tiba-tiba hilang dan dia harus bekerja sungguh-sungguh bertanggung jawab. Bukan cuman itu. Di pasal 9 ayat 12, 13, 14, 20 bilang begini. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, ayat 14, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Yang pertama, dia orang yang nyaman, tinggal bagus, tapi saudara-saudaranya menjualnya. Itu yang pertama. Saudara rasa sakitnya ini ya, kita coba bawa perasaan kita di Yusuf. Kita punya saudara dan ini, saudara satu mama satu papa misalnya begitu ya. Itu tiba-tiba mau jual kita. Ini kan perasaannya bagaimana ya? Yang kedua, kenyamanannya tadi berubah menjadi dia jadi budak. Setelah dia jadi budak bukan cuma sampai di situ, dia difitnah, saudaraku. Bukan cuma budak, dia harus ada di dalam penjara dengan status sebagai orang yang mau memperkosa. Bayangkan. Ini proses yang sangat-sangat berat yang dihadapi oleh Yusuf. Saudara kalau ada di posisi ini, apa yang saudara bikin? Iya kan? Waktu kita punya saudara, kita punya kakak, kita punya adik, kita punya om, tante misalnya, menyakiti hati kita. Iya kan? Waktu saudara ada di posisi itu, apa yang saudara bikin? Yusuf juga, saudaraku, waktu dia ada di posisi itu tidak ada ditulis dalam Alkitab. Dia marah sama kakaknya, dia protes sama Potifar, dia komplain sama Tuhan. Tidak ada, saudaraku. Alkitab cuma catat Tuhan menyertai Yusuf. Itu yang luar biasa. Ini hati yang luar biasa ada sama Yusuf. Makanya Yusuf juga tipologinya Kristus. Karena Yusuf juga dijual.
Saudara bayangkan, dia tidak melakukan, tapi dia dituduhkan. Dan dia harus terima konsekuensi di penjara sebagai seorang yang katanya adalah pemerkosa. Sakit. Tentu kalau Yusuf boleh komplain, dia mungkin cerita bahkan teriak Tuhan dalam penjara. Tuhan. Mungkin dia bilang, Tuhan saya nggak pernah minta dilahirkan. Kan kira-kira begitu ya. Karena so berat sekali loh. Saya nggak pernah minta untuk jadi anak yang disayang, akhirnya saya harus alami ini. Mungkin. Tapi Alkitab nggak catat. Tapi yang jelas kalau tidak ada berarti Yusuf nggak lakukan itu, saudara. Nah selanjutnya, apa yang dirasakan oleh Yusuf? Di pasal 40 saudara, ayat 23 bilang begini. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum itu, melainkan dilupakannya. Saudara, dia ditinggalkan oleh temannya, bayangkan satu penjara. Ceritanya ini kepala juru minum, dia mimpi, dan akhirnya Yusuf ceritakan mimpinya, dan sesuai dengan kenyataan seperti apa yang dia mimpi, juru minum dan juru roti. Nah, tapi Yusuf pesan sama juru minum, kalau kau so bebas, sudah dapat yang baik, jangan lupa saya dalam penjara. Tapi ayat 23 bilang, Yusuf tidak diingat. Berapa banyak kita saudaraku yang sakit hati sama keluarga, saudara, orang so baik. Terang so baik, kong dia lupa terang pe baik. Iya kan? Ada? Yusuf alamin itu. Yusuf sudah melakukan kebaikan saudaraku, tetapi temannya melupakan dia. Kadang-kadang kita juga saudara sudah baik, tapi orang itu tidak tahu diri kadang-kadang. Orang so baik, dia lupa terang pe kebaikan, itulah manusia. Tapi belajar dari Yusuf itu adalah proses hidup, dan Yusuf tidak pernah komplain saudaraku sama juru minum. Dia tidak marah, dia tidak teriak, dia cuma diam saudaraku. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan akan bekerja dalam hidupnya. Kadang-kadang orang waktu itu orang memang kita tahu diri betul. Tak so baik dong. Ya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Ayat 16. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf sebelum ayahmu mati. Ia telah berpesan, beginilah harusnya kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Ayat 18. Ini titik balik dalam kehidupannya Yusuf, saudara. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya. Artinya semua mimpinya tergenapi ya. Serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini titik balik dalam kehidupannya Yusuf, dan kemudian dia dikatakan tipologinya Kristus. Kenapa? Karena Kristus waktu di kayu salib dia juga berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi waktu Yusuf mengalami satu proses dalam kehidupan saudaraku, dia mengalami sakit yang luar biasa. Hatinya dihancurkan, bukan cuma hatinya, hidupnya dia harus korbankan. Bahkan Yusuf mungkin gak sekolah loh, karena budak itu gak ada pendidikan, cuman bekerja. Tapi saudara perhatikan baik. Ketika Yusuf gak pernah bersungut-sungut, ketika Yusuf ikut semua prosesnya Tuhan. Saya bilang kemarin waktu di ibadah kolom 3, sama dengan mobil saudara, mobil mau tanjakan ke gunung es nih, mau naik di puncak. Saya mau tanya, dia dari bawah, gigi 1, gigi 2, atau langsung gigi 4, gigi 5 untuk naik gunung es? Gigi berapa? Gigi 1 atau enggak gigi 2 kan? Biar aman gigi 1 lah, pelan-pelan tapi pasti sampai. Itu proses hidup.
Untuk sampai di puncak dimuliakan, saudaraku. Saudaraku harus melewati proses hidup yang berat. Kadang-kadang energi kita habis. Mobil itu kalau mau naik gunung gigi satu, itu bensin cepat habis. Suara itu, waduh, tapi pasti sampai. Daripada dia jago-jago gigi empat, tak kancing. Tidak naik. Yusuf waktu dia alami proses sama dengan mobil yang lagi menanjak, saudaraku, berat. Tekanannya berat, dia harus korbankan perasaannya. Dia harus simpan rasa sakitnya. Dia tidak komplain sama Tuhan ketika saudara-saudaranya mau menjualnya. Dia tidak marah sama Tuhan ketika istri Potifar kemudian membuat satu perkara palsu tentang dia. Dia tidak sakit hati sama sahabatnya ketika juru minum ini harusnya mengingat dia. Dia enggak komplain. Dia diam dalam hadirat Tuhan. Dia tetap percaya dan fokus. Dan saudara tahu, Tuhan mengangkat Yusuf. Tapi bukan sedikit prosesnya. Hatinya ini harus diperbaiki. Kenapa? Karena seorang pemimpin tidak boleh lahir dari anak yang manja. Betul ya? Karena kalau dia tetap di rumah papanya, dia pasti jadi anak yang manja. Kenapa? Anak yang disayang, minta oto ada, minta motor ada, minta beli ini ada. Dia harus lewati satu proses hidup untuk menjadi seorang pemimpin. Amin. Kalau Yusuf cuma diam di rumah, saya tidak yakin, saudaraku, dia akan jadi seorang pemimpin. Tapi proses hidup itu, rasa sakit itu akan membuat dia menjadi seorang pemimpin yang mengerti apa itu rasa sakit. Waktu ditekan, ketika dia jadi pemimpin, dia tahu bagaimana rasanya ditekan. Makanya pemimpin lahir itu dari sebuah pembentukan yang besar, bukan dari dikasih-kasih. Pemimpin lahir dari proses hidup. Kita cepat dengan Raja Daud. Oke, Raja Daud. Raja Daud tugasnya apa sih pertama? Iya kan? Bayangkan Raja Daud itu Yesus selalu dibilang anak Daud. Wah, keren ya. Tapi apa yang spesial dengan Raja Daud? Karena Samuel 17 ayat 21 Samuel itu dibilang Daud cuman pengembala kambing domba. 1 Samuel 17 ayat 34-35 bilang begini. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor anak domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Daud seorang gembala, tapi lihat proses hidup yang dikerjakan dalam hidupnya. Waktu dia jadi gembala, ada tantangan, iya kan? Ada singa, ada beruang. Tapi apakah Daud lari waktu ada singa, ada beruang? Tidak, saudara. Dia hadapi itu dan Alkitab catat, dia bilang sama Saul bahwa dia tangkap jenggotnya. Saso bayangkan, sakit saudara ditarik di jenggot. Dia tangkap, dia bunuh. Bayangkan. Nanti ada yang luar biasa ya. Coba lihat. Next Kak. Di ayat 51. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu. Lalu berdiri di sebelahnya. Diambil nyala pedangnya. Dihunusnya dari sarungnya. Lalu menghabisi dia, dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Saudaraku perhatikan, seorang raja yang besar, ya, bukan lahir karena dikasih-kasih tahtanya, bukan. Tapi raja yang besar yang ada dalam dirinya Daud adalah raja yang dianugerahkan oleh Tuhan lewat satu proses hidup yang besar, saudaraku. Dia belajar untuk menjadi seorang raja mulai dari seorang gembala. Dia belajar untuk bertanggung jawab menjadi seorang membela rakyat atau masyarakatnya mulai dari waktu ada singa dan beruang. Dan dia belajar di situ, saudaraku, waktu ada singa dan beruang, dia lihat Tuhan bela, dia lihat Tuhan tolong, dia lihat Tuhan jaga. Maka itu yang membuat imannya timbul ketika ada Goliat.
Saudaraku perhatikan, ketika ada Goliat, dia tahu Tuhan yang sama, yang sudah tolong waktu dia kalahkan singa dan beruang, Tuhan yang sama juga yang akan tolong dia waktu hadapi Goliat. Itu proses. Makanya hari ini kalau saudara sedang hadapi proses, dan tahun kemarin kita bisa lewati pergumulan, saudara harus berdiri seperti Daud berdiri waktu hadapi Goliat. Tuhan bersama-sama dengan saya. Kalau Tuhan yang sudah tolong saya di tahun 2022, maka Tuhan yang sama juga yang akan tolong saya di tahun 2023. Katakan amin. Amin, saudara. Itu yang Daud lihat. Dan saudara perhatikan baik. Waktu kapan Daud dimuliakan? Pertanyaannya. Waktu dia pulang perang. Bukan waktu dia diurapi. Bukan. Daud waktu dia dieluk-elukan, bukan waktu datang nabi kemudian urapi dia, kemudian dia dimuliakan. Bukan. Waktu dia pulang mengalahkan Goliat, hari itu orang Israel berdiri dan bersorak-sorai mengagungkan namanya Daud. Artinya apa? Saudara, maksudnya apa? Iya kan? Kita akan dimuliakan kalau engkau menghadapi yang namanya pergumulan. Amin. Amin, saudara. Artinya apa? Engkau sedang ada dalam lembah peperangan. Di situ engkau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja, dan ketika engkau keluar sebagai pemenang, maka akan ada kemuliaan menantimu. Kenapa? Karena engkau sudah menang. Daud waktu diurapi dia biasa saja, bahkan dia dikejar-kejar santai. Tidak ada apa-apa. Orang-orang malah nggak tahu. Tapi waktu dia lewati proses peperangan, waktu dia lewati proses peperangan, di situ dia menyaksikan kemuliaan Tuhan. Dan ketika dia menang, namanya dimuliakan. Tuhan menggenapi firman. Ini luar biasa, saudara. Maka kalau hari ini saudaraku sedang mengalami yang namanya pergumulan besar dalam hidup saudara, sepertinya saudara tidak mampu untuk melakukan bahkan melawan pergumulan itu. Terlalu sakit, terlalu bebannya begitu berat. Saya mau bilang, saudaraku sedang mendaki gunung. Tinggal saudara memilih, mau bertahan sampai di atas, atau saudara pilih untuk menyerah dan tidak ada kemuliaan. Artinya apa? Tidak terjadi apa-apa dalam hidup saudara. Sakit Tuhan. Makanya saya baru mengerti kenapa Yesus waktu dia pikul salib menuju Golgota, kenapa dia harus jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Karena Yesus nggak mau kalah. Amin. Berat salib itu, kenapa? Dia harus sudah dicambuk duluan, saudaraku. Dia dipukul, dia ditinju, sehingga untuk naik ke salib sana itu tinggal napas-napas atau tenaga terakhirnya Tuhan Yesus. Dan untuk berjalan ke sana itu kilo, bukan cuma 500 meter, kilo. Dia pikul salib, jatuh, dia bangun. Karena kalau Yesus nggak bangun, maka selesai sudah. Kalau waktu Yesus pikul dan dia berkata, "Bapakku capek, aku menyerah," maka selesai, tidak ada kemuliaan. Tapi waktu Yesus jatuh, dia dengan berat, dia bangun, dia bangkit, dia angkat salib, dia bawa, dia jatuh lagi, dia angkat salib, dia bangun. Kenapa? Karena dia tahu ada kemuliaan di atas salib itu. Amin. Amin, saudara. Waktu saudara merasakan sakit, saudara sedang jatuh, tapi apakah saudara mau bangkit untuk lihat kemuliaan? Atau saudara bertahan? Oke, capek saya Tuhan, saya nggak mau lagi beban ini. Atau saudara pilih Tuhan sakit, tapi saudara, Tuhan aku mau bangkit. Karena aku tahu di salib ini ada kemuliaan menanti. Mental orang pemenang, dia lihat itu sebagai proses untuk membentuk hidupnya. Karena kadang-kadang apa yang kita alami, saudaraku, itu sarana alat untuk mengubah hidupnya kita, untuk mengubah hatinya kita. Sehingga waktu Daud punya kesempatan mau bunuh Saul, waktu di Gua Adulam, dia punya kesempatan, tapi Daud memilih untuk tidak melakukan. Kenapa? Yang pertama, dia tahu Saul diurapi oleh Tuhan, dan hak untuk membalas bukan ada di tanggung jawabnya Daud, tapi ada sama Tuhan. Sehingga dia izinkan. Kita nggak punya kesempatan, cari kesempatan. Daud ada kesempatan, dia tidak mau. Dia tidak mengizinkan hatinya, saudaraku. Kenapa? Karena dia tahu ada salib, ada berkat,
ada kemuliaan. Seorang raja bukan seorang raja yang gampang sakit hati. Seorang raja haruslah seorang raja yang bisa mengampuni. Seorang raja adalah seorang pemimpin yang tahu apa itu perasaannya disakiti, dikejar-kejar, dibunuh. Dan Daud alamin itu semua. Bahkan Daud pernah ngalamin yang namanya jatuh. Tapi apakah Daud kemudian waktu dia jatuh sama dengan salib tadi, tapi dia bangkit. Dia tahu ada kemuliaan menanti. Tokoh yang terakhir, saya tutup dengan ini saudara. Tokoh yang terakhir siapa? Yesus Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama ini tidak akan diberikan sama Tuhan Yesus kalau waktu dia dicambuk dia komplain. Tidak akan. Nama di atas segala nama ini tidak akan diberikan kepada Tuhan Yesus kalau waktu dipaku dia kemudian dia tarik tangannya, dia tunjukkan kuasanya. Tidak akan. Nama di atas segala nama tidak akan diberikan sama Tuhan Yesus kalau waktu dia jatuh berkali-kali pikul salib dia marah. Nama di atas segala nama tidak akan diberikan sama Tuhan Yesus kalau doanya di kayu salib bukan begini, Bapa ampunilah. Kalau Tuhan Yesus walaupun di kayu salib tapi dia bilang, aku mengutuki yang menyalibkan aku. Selesai. Gak jadi disalib. Gak ada yang namanya penebusan lagi. Kenapa? Karena sudah berdosa. Tapi waktu dia disalib, makanya Tuhan bilang, hendaklah kita punya pikiran, perasaan yang sama yang terdapat juga dengan Tuhan Yesus. Walaupun dalam rupa Allah. Artinya apa? Saudaraku, mungkin saja hari ini engkau luar biasa. Saudara punya fasilitas, saudara diberkati luar biasa. Saudara bilang sama Tuhan, Tuhan, ini semua dari Tuhan. Ini semua berkat-Mu. Ini semua adalah kepercayaanmu Tuhan. Ini semua adalah anugerah-Mu. Saudara perhatikan, kapan Daud jatuh? Kapan Daud jatuh? Waktu dia jadi raja. Waktu dia jadi gembala, tidak ada ditulis dalam Alkitab Daud marah, Daud berdosa, Daud tidak ada. Tapi waktu segala sesuatu ada sama dia. Waktu dia punya kuasa untuk memerintah, memberikan otoritas, di situ dia jatuh. Kadang-kadang waktu orang masih susah, luar biasa cari Tuhan. Kasih contoh begini saudaraku. Saya ingat waktu belikan Beloved sepeda. Dia girang banget dong dapat sepeda. Nah, satu waktu dia lagi main sepeda. Biasa kalau saya pulang dia langsung, kami datang 2 orang yang dia panggil papanya dong. Papa, mamanya dicuekin. Ya. Waktu itu dia lagi main sepeda, itu kami tak cuek. Dia lagi main sepeda. Bahkan biasa kalau saya panggil dia langsung jawab. Hari itu tidak ada jawaban. Karena seriusnya main dengan sepedanya. Saya panggil Beloved, dia nggak jawab, dia nggak tengok, main dengan sepedanya. Saudara, waktu itu tak ingat cerita itu. Kadang-kadang kita kayak gitu dengan Tuhan ya. Sadar nggak? Waktu Tuhan kasih kita berkat, ya, kita sibuk dengan berkat. Orang lupa ada panggilan Tuhan. Ibadah, pelayanan, terlalu sibuk dengan pekerjaan, padahal itu berkat Tuhan yang kasih. Dan kita lupa sama dia karena terlalu sibuk dengan berkat itu. Sama dengan anak saya. Waktu saya panggil dia tidak dengar lagi karena terlalu sibuk dengan sepeda. Dia terlalu girang naik sepeda. Dia lupa DP papa. Nah begitu kira-kira saudara. Kadang-kadang kita juga begitu. Ini hal-hal kecil. Tapi itulah menggambarkan kita kepada Bapa. Tapi apakah Bapa marah? Tidak. Oleh karena itu saudaraku, mari
Kalau kita datang sama Tuhan, sekali lagi, bukan karena supaya saudara makin diberkati. Saudara datang sama Tuhan karena saudara sudah terima berkat dan saudara datang memuliakan Tuhan. Makanya kalau Tuhan gerakan hati saudara untuk bantu orang, ayo bantu. Kenapa? Karena kita nggak tahu hari itu mungkin saudara sedang menjamu Yesus, yang Yesus bilang, kamu menjamu aku. Ingat proses, yuk kita lewati proses. Kalau ini masalah, kita lari, masalahnya masih ada. Tapi waktu saudara tetap di sini dan lihat Tuhan bekerja, masalah ini selesai. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.